Karena itu kalau Anies lemah ya sudah, Ganjar sama Prabowo duel. Tapi kalau Anies kuat dia akan duet. Artinya yang paling penting adalah menghadang Anies, itu kan masalahnya. Dan dalam konteks ini rasanya Prabowo tidak mungkin mengalah menjadi wakil presiden. Dia pasti akan minta sebagai calon presiden. Jadi yang paling mungkin adalah Ganjar menjadi wakil presiden. Apakah ini tidak merupakan sinyalemen sesungguhnya mereka sudah khawatir Anies begitu kuat? Ini kan anehnya ya. Jadi di reserve sampai Agustus kira-kira menguat atau tidak. Tapi kalau misalnya data lain atau data intelijen dari pihak istana mengatakan Anies sudah menguat, maka upaya untuk mendekatkan Prabowo dan Ganjar memang dilakukan mulai hari ini. Ini kita bicara mengenai kemungkinan koalisi atau bentrok Ganjar dan Prabowo Subianto. Nah, ini ada satu analisis ya dari indikator politik ya, bergantung Anies Baswedan. Mungkin ya bergantung juga tentu Joko Widodo, Jokowi dan Megawati Soekarno Putri. Coba kita lihat ya. Kita lihat dan kita bacakan apa yang disampaikan oleh indikator lalu kita nanti analisis. Detik News ya, indikator politik sebut duet atau duel Prabowo Ganjar tergantung Anies. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai duet atau duel Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tergantung posisi Anies Baswedan. Dia menyebut hal itu bisa dilihat saat peta eksistensi Anies pada Agustus mendatang. Saya ada dua catatan. Pertama, apakah Ganjar dan Pak Prabowo ada potensi duet atau duel? Menurut saya terlalu dini untuk mengatakan ada potensi mereka berduet atau duet. Berdua duet. Nah, ini kayaknya bagus nih bahasanya ya. Duel atau duet bergantung Anies. Ya, Prabowo Ganjar duel atau duet bergantung Anies. Karena duet atau duel itu sangat ditentukan oleh peta sampai Agustus 2023 dan seberapa mengancam Anies Baswedan, kata Burhanuddin dalam acara Adu Perspektif Detikcom. Burhanuddin menuturkan apabila eksistensi Anies tampak seperti lahir kembali pada Agustus nanti, kemungkinan besar Ganjar dan Prabowo berduet. Namun jika sebaliknya Anies melemah, maka bisa jadi Ganjar dan Prabowo akan berduel. Jadi kalau misalnya Anies kembali rebound di jelang Agustus 2023, kemungkinan duet antara Ganjar dan Pak Prabowo itu semakin membesar. Kalau Anies punya potensi menguat, karena selisih dengan Pak Prabowo di saya itu masih jadi tidak signifikan, ucapnya. Jadi potensi Anies menguat harus kita buka opsinya. Dan misalnya Anies melemah terus berarti kemungkinan Pak Ganjar dan Prabowo duel. Dua-duanya maju dengan cawapres masing-masing imbuhnya. Oke, Sobat Rasional, menarik ya. Tapi yang harus kita tanyakan dulu adalah indikator politik ini bekerja untuk siapa? Apakah dia bekerja untuk salah satu calon surveinya ataukah dia betul-betul truly independent? Karena kalau misalnya bilang, wah kami independen walaupun kami uangnya berasal dari si X, enggak bisa. Karena selama dia mau tidak declare sumber keuangannya, maka kita tidak bisa percaya 100% walaupun teman saya Burhanuddin. Ya itu satu sisi yang harus kita reserve. Karena kalau indikator misalnya kemudian Saiful Mujani ya yang besar-besar itu kelihatannya sudah jelas itu nomor satunya selalu Ganjar Pranowo. Entah itu realitas sesungguhnya ataukah itu sebenarnya tidak demikian, we don't know exactly ya. Kita serahkan kepada
kredibilitas mereka masing-masing. Nah, itu penting. Tapi dia buka opsi, ya, pintar juga nih, buka opsi bahwa kalau Anies menguat, maka begini-begini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apakah sudah menguat atau tidak. Jadi dalam kacamata indikator nih melemah nih Anies ya. Karena itu kalau Anies lemah, ya sudah, Ganjar sama Prabowo duel. Tapi kalau Anies nguat, dia akan duet. Artinya yang paling penting adalah menghadang Anies, itu kan masalahnya. Tapi sekali lagi kita tanyakan apakah survei ini dibiayai oleh salah satu calon atau tidak, atau salah satu kekuatan atau tidak. Itu penting untuk kita mengecek kredibilitasnya, karena yang namanya konflik of interest kan pasti terjadi. Biasanya kan begitu survei itu, mana yang bisa diumumkan, mana yang tidak dan lain sebagainya, itu pasti ada biasnya. Seandainya pendanaan berasal dari salah satu pasangan calon. Tapi kalau pendanaan truly independent, atau katakanlah begini, dia tidak punya kaitan-kaitan psikologis yang selama ini dengan pihak-pihak yang katakanlah memesan hasil survei misalnya, maka itu barangkali bisa kita harapkan. Tapi kalau misalnya terikat dengan pihak tertentu yang selalu menjadi pelanggan surveinya, itu barangkali dalam dalam sekecil apapun pasti ada pengaruhnya ketika melakukan survei, menyajikannya maupun menganalisisnya. Jadi adalah bias-biasnya ya. Kalau misalnya RH Refli Harun misalnya, saya tidak melakukan survei, tapi ketika menganalisis pasti ada biasnya. Ya, bias ke pasangan mana atau calon mana pasti ada, karena setiap orang pasti punya preferensi walaupun dia mengatakan netral dan independen. Nah, yang netral dan independen dalam pengertian dia tidak mendapatkan sumber dana saja, itu masih bisa bias, apalagi yang jelas-jelas sumber dananya berasal dari salah satu calon. Itu yang saya ingin garis bawahi ya. Intinya adalah tetap saja Anies Baswedan adalah the common enemy, musuh bersama. Jadi kesimpulannya adalah Anies itu musuh bersama. Kalau misalnya Anies berhasil dipatahkan di hulu, maka istana akan berpesta. Rezim akan berpesta karena mereka tidak akan punya lagi pesaing. Tapi karena Anies sudah pasti mendapatkan tiket, yaitu dari 3 partai yang sudah menandatangani piagam koalisi, maka justru yang agak bingung sekarang istana. Ya, menurut indikator melemah. Walaupun kita merasa aneh juga karena Anies sudah di mana-mana, tapi hasil surveinya kok selalu melemah. Itu menarik ya. Kalau kita lihat real di lapangan, yang disambut gegap gempita dalam setiap kali datang itu Anies Baswedan. Tapi surveinya melemah. Ini menarik ya, seperti paradoks. Sementara kita tahu Ganjar dan Prabowo tidak melakukan apa-apa. Tapi surveinya menguat. Ini menarik ya. Atau Ganjar misalnya well established di nomor 1. Makanya saya tanyakan sumber dananya dari mana dulu? Ya, sumber dananya dari mana dulu? Kadang-kadang kalau dia masih bertindak sebagai surveyor tapi juga sebagai tim pemenangan atau campaign manager, itu agak susah juga kita melihatnya ya, independensinya. Tapi anyway, itu masukan yang berharga tentunya ya. Sayangnya di Indonesia ini tidak ada kewajiban untuk menyebutkan dari mana sumber dananya dan lalu diaudit apakah memang benar dana yang diberikan seperti itu. Yang ada gelap-gelapan semua, kita nggak ngerti. Harusnya karena ini adalah aspeknya publik, ya harus ada transparansi dari mengenai sumber dana, harusnya begitu. Oke, tapi yang menolak itu pasti yang pendana, nggak mau disebutkan. Demikian juga yang menerima dana. Oke. Faktor lain ya menduetkan Prabowo dan Ganjar itu adalah ya faktor istana dan faktor Megawati. Jadi ada 3 pihak yang paling berpengaruh. 1 Jokowi, 2 Prabowo Subianto, dan ketiga adalah Megawati Soekarno Putri. Dan dalam konteks ini rasanya Prabowo tidak mungkin mengalah menjadi wakil presiden. Dia pasti akan minta sebagai
calon presiden. Jadi yang paling mungkin adalah Ganjar menjadi wakil presiden. Seandainya ada the common enemy bernama Anies Baswedan yang menguat. Tapi kalau tidak menguat, ya it's okay ya. Itu lain soalnya. Oke. Itu yang kita bisa lihat ya. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Justru ketika misalnya saya ngomong berkali-kali, ketika misalnya Jokowi terus berusaha untuk menduetkan Prabowo dan Ganjar, apakah ini tidak merupakan sinyalemen sesungguhnya mereka sudah khawatir Anies begitu kuat? Ini kan anehnya ya. Jadi di reserve sampai Agustus kira-kira menguat atau tidak. Tapi kalau misalnya data lain atau data intelijen dari pihak istana mengatakan Anies sudah menguat, maka upaya untuk mendekatkan Prabowo dan Ganjar memang dilakukan mulai hari ini dengan fenomena pertemuan di pematang sawah di Kebumen misalnya, atau misalnya aktifnya Jokowi untuk mengendorse keduanya dan kemudian tidak pernah menyebut Anies Baswedan. Justru kita bertanya-tanya, kalau masih lemah posisinya ngapain pusing, ya kan? Toh posisinya lemah dan itu sudah setahun belakangan ini. Ganjar nomor 1 artinya sudah well established dia. Tetapi kenapa seolah-olah ada emergensi situasi dan kemudian istana berusaha mendekatkan itu. Oke ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita akan ambil satu video yang menarik ya, hasil investigasi Tempo soal Jokowi siapkan Prabowo Ganjar lawan Anies. Nah, padahal kita tahu Ganjar Prabowo itu nomor 1 dan 2 di survei. Kok tidak pede dengan hasil surveinya ya? Kalau hasil surveinya memang benar-benar kredibel, ya harusnya pede dong. Nggak perlu memasangkan Ganjar Pranowo. Sama saja dengan nomor 1 dan nomor 2 dilawankan nomor 3. Nah, apakah ini surveinya tidak real atau bagaimana? Coba kita bacakan dan nanti kita ulas ya dari berita ini. Pastinya menarik karena ini hasil investigasi dari Tempo yang diberitakan oleh Demokrasi. Coba kita lihat ya. Bocoran majalah Tempo, Jokowi menyiapkan duet Prabowo Ganjar untuk menghadapi Anies Baswedan. Oke, coba kita bacakan. Menemui para petani di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Ganjar Pranowo pada Kamis 9 Maret lalu. Setelah berdiskusi dengan petani, Jokowi beriringan dengan Prabowo Ganjar berjalan di pematang sawah. Ketiganya sempat bersuah foto bersama dengan 6 petani. Jokowi tak mengajak Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ataupun Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang hadir di lokasi acara panen raya. Setelah foto di Kebumen beredar ke publik, muncul anggapan bahwa Jokowi berupaya menduetkan Ganjar dengan Prabowo untuk pemilihan umum atau pemilu 2024 dengan mengajak mereka tampil bersama di Kebumen. Oke, kita bacakan ya. Nanti kita baca kok bisa begitu. 4 hari kemudian di Denpasar, Bali, Jokowi membantah jika pertemuan dengan Prabowo Ganjar disebut bermuatan politis. Namun dia menilai Prabowo dan Ganjar sama-sama bisa menjadi calon presiden ideal semuanya, kata Presiden. Jokowi berkilah Prabowo diundang ke Kebumen karena punya acara di Magelang, Jawa Tengah pada hari yang sama. Luar biasa ya. Prabowo semula hanya dijadwalkan terbang ke Yogyakarta dan menghadiri apel Komandan Satuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Akademi Militer. Tim di lingkaran inti Prabowo Subianto baru menerima agenda panen raya malam sebelum pertemuan di Kebumen atau Rabu 8 Maret lalu. Karena undangan istana itu, Prabowo mampir lebih dulu di Kebumen. 2 orang dekat Ganjar dan Prabowo yang mengetahui isi pertemuan di Kebumen bercerita, Jokowi sempat menyinggung soal pemilihan presiden 2024. Presiden meminta Prabowo dan Ganjar meningkatkan elektabilitas.
Jokowi disebut memantau tren keterpilihan kedua tokoh itu hingga Juni 2023, 5 bulan sebelum tenggat pendaftaran calon presiden. Menurut narasumber yang sama, Ganjar Pranowo menyebut soal statusnya sebagai kader PDIP. Ia mengungkapkan kepatuhannya pada aturan partai mengenai penentuan calon presiden, yaitu bergantung pada keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Jokowi belum pernah terang-terangan menyatakan dukungan kepada Ganjar, namun ia beberapa kali menunjukkan sinyal menjagokan Ketua Umum keluarga alumni Universitas Gajah Mada itu. Sejumlah narasumber juga terlibat dalam skenario presiden menyebutkan bahwa Sejumlah narasumber yang terlibat dalam skenario presiden menyebutkan bahwa Ganjar juga Prabowo disiapkan untuk mengalahkan bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyatakan sokongan Jokowi di Kebumen menunjukkan keyakinan Presiden bahwa Prabowo akan melanjutkan program pemerintah. Dukungan dari Presiden menjadi nilai plus karena pengikutnya besar, ujar anggota Komisi Hukum DPR RI ini ya. Luar biasa, dulu Habibur Rahman yang paling sering mengkritik Jokowi. That's politik ya. Gagasan Prabowo berduet dengan Ganjar muncul sebelum acara panen di Kebumen. Dua narasumber yang mengetahui rencana itu menyebutkan Jokowi bertemu dengan Prabowo seusai rapat kabinet di Istana Negara beberapa hari sebelumnya. Jokowi menanyakan progres pencalonan Prabowo dalam pemilihan presiden. Diskusi kemudian menyinggung peluang Ketua Umum Partai Gerindra itu maju bersama Ganjar karena berpotensi unggul dalam pemilu 2024. Narasumber yang sama menyatakan Jokowi juga pernah membahas kans Ganjar menjadi pasangan Prabowo dalam perjalanan dinas ke Jawa Timur pada akhir tahun lalu. Di lingkup internal Gerindra, wacana menyandingkan Prabowo dengan Ganjar mulai dibicarakan awal tahun ini. Tiga politikus partai itu berkembang diskusi bahwa Prabowo 3 kali kalah dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, bakal kalah lagi jika tak memilih calon wakil presiden yang mampu mendongkrak elektabilitasnya. Salah satu solusinya Prabowo bisa berpasangan dengan Ganjar. Para politikus Gerindra pun mencermati sigi sejumlah lembaga survei yang menyatakan gabungan suara pemilih Prabowo dan Ganjar bisa mengalahkan kandidat lain. Terutama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies mendapat dukungan Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Survei Carta Politika pada November 2022 mencatat tingkat keterpilihan Prabowo Ganjar sebesar 43,4%. Duet tersebut mengungguli pasangan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono yang memperoleh 33,7% suara. Sigi Litbang Kompas pada Januari 2003 memperkirakan pasangan Prabowo Ganjar akan meraup dukungan sedikitnya 43,4%. Orang dekat Prabowo Subianto bercerita Prabowo terbuka terhadap opsi berduet dengan Ganjar Pranowo, juga bersanding dengan Khofifah Indar Parawansa. Namun ia menyerahkan skenario itu kepada Presiden Jokowi. Pencalonan saya tergantung Presiden, kata narasumber ini menirukan ucapan Prabowo dalam sejumlah rapat internal Gerindra. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo mengakui partainya membuka kesempatan menggait Ganjar Pranowo. Hasyim adik kandung Prabowo, ia mematok syarat yakni Prabowo menjadi calon presiden bukan wakil. Alasannya Prabowo lebih senior daripada Ganjar sehingga dianggap lebih matang dalam berpolitik. Kami terbuka jika mau diduetkan, ucapnya. Namun tak demikian di PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan calon presiden harus kader partai banteng jika koalisi dengan partai lain dibentuk. Instruksi itu sudah disampaikan Megawati Soekarno Putri ketika berpidato dalam acara ulang tahun ke-50 di Kemayoran, Jakarta Pusat awal Januari lalu. Calon presiden dari kader internal, ujar Hasto. Menurut seorang petinggi PDIP, orang-orang di lingkaran inti Megawati perlahan-lahan mulai mendorong nama Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Narasumber ini menyebutkan peluang Ganjar hampir 100%. Walau begitu, Megawati belum mengkomunikasikan calon presiden pilihannya kepada petinggi partai lain, termasuk Prabowo Subianto yang disebut bakal berduet dengan Ganjar. Ya, sobat RH sekalian, ya, itu tadi dari Tempo yang kemudian dimuat kembali oleh Demokrasi ya. Menarik ya. Menariknya begini. Pertama adalah upaya membuat sebuah image di masyarakat bahwa mereka adalah tokoh-tokoh yang bisa bersatu dengan pertemuan di Kebumen itu. Dan saya paham betul ya, itu adalah realitas yang sengaja dibuat pastinya. Kenapa sengaja dibuat? Karena yang seperti itu ya, coba kita nanti muat lagi fotonya ya, saya kasihkan ke Jido.
fotonya sudah pernah diberikan kayaknya. Jadi sengaja mau dibuat realitas seperti itu karena memang ingin dikesankan bahwa ya mereka ini adalah tokoh-tokoh yang kompak, bisa menyatukan, bukan tokoh yang mau memecah belah ya. Nah, sementara Anies dianggap tokoh yang tidak bisa dianggap bekerja sama. Jadi cuma rekayasa foto seperti ini terlalu vulgar menurut saya. Terlalu vulgar. Kenapa terlalu vulgar? Karena kita pahamlah presiden itu kalau dia mau bikin pencitraan biasanya begini ya. Dia akan berjalan misalnya ke tempat di mana proyek itu berlangsung. Misalnya jalan tol. Dia akan jalan, tapi ketika dia akan berjalan maksimal didampingi oleh 2 orang saja, kanan dan kiri, biar enak ceritanya. Jadi misalnya dulu kalau yang hadir itu Menteri BUMN, Menteri PUPR, Sekretaris Kabinet atau Sekretaris Negara, kemudian yang kelima itu adalah Menteri Perhubungan, maka bergantung kiri kanannya tergantung saja, bisa Menteri Perhubungan dengan Menteri BUMN atau Menteri BUMN dengan Menteri PUPR, bergantung proyeknya. Dia akan jalan ke lokasi tersebut, lalu media itu dimobilisasi. Media dimobilisasi ke tempat yang memungkinkan mereka sudah menunggu untuk potret. Itu sesungguhnya realitas yang ingin dibangun. Jadi presiden ya mungkin ngobrol atau apa, atau melihat macam-macam. Sementara dari depan dia itu sudah ada wartawan, terutama wartawan foto. Jadi mereka mendekati wartawan foto sesungguhnya jalannya. Jadi wartawan foto itu sudah dimobilisasi duluan sobat era sekalian. Nah itulah sebenarnya proses pencitraan yang sering dilakukan. Mungkin juga presiden lain. Karena tidak mungkin wartawan itu mendapatkan foto eksklusif seperti ini kalau tidak dimobilisasi. Karena ini sementara rombongan presiden biasanya di belakang membiarkan presiden jalan. Tapi tadi juru foto itu sudah menunggu di depan. Nanti kalau presiden mau interview ya dia berhenti di wartawan itu. Tapi kalau tidak ya cuma foto saja yang kemudian punya kesempatan untuk mengabadikan dan kemudian terbentuklah realitas yang diinginkan. Misalnya presiden lagi serius, presiden lagi bekerja keras, presiden lagi apapun gitu, ada perhatian dan lain, atau mereka kompak ya sesama calon presiden misalnya. Jadi memang ada realitas yang mau dibangun dan ini hal yang sebenarnya kalau orang paham itu biasa. Apalagi tiba-tiba yang ada di sana 2 orang tersebut lucu. Lucunya adalah menteri yang bersangkutan tidak diajak, yang diajak malah menteri yang tidak ada kaitannya dengan pertanian tapi pertahanan. Makanya saya bilang Mentan itu menteri ketahanan pangan bukan menteri pertahanan. Lalu yang diajak sekelas gubernur dalam tanda kutip bukan menteri, padahal itu aja pejabat daerah. Biasanya gubernur nggak ikut tuh. Yang seperti itu. Jadi sobat daerah sekalian, realitas ini sengaja dibangun tentu untuk pilpres. Tapi sekali lagi kritiknya adalah kok begitu amat ya presiden sampai sibuk ngurusin pilpres ini. Jadi kalau kita lihat kegiatan-kegiatan Jokowi, komentar-komentar Jokowi, banyak sekali dia memberikan perhatian kepada pilpres. Padahal harusnya perhatiannya lebih pada bagaimana menyelesaikan sisa akhir pemerintahannya agar berjalan secara baik, instead of dia mengendorse katakanlah calon-calon presiden. Itu soalnya sobat era sekalian ya. Padahal sebagai presiden ya di negara yang pemilunya masih curang ini, dia diharapkan sebagai orang yang berlaku adil, tidak berat sebelah, tidak menggunakan state apparatus, financial resources, state facilities untuk memenangkan calon tertentu. Karena yang potensial menggunakan itu adalah tentu incumbent yang sedang menjabat. Sobat era sekalian, saya punya produk-produk keren cadas ya.
silahkan dihubungi kalau tertarik ya. Masih ada produk-produk keren cerdasnya, bahkan sekarang ready stocknya banyak sekali ya, ready stocknya banyak sekali. Jadi kalau pesan silakan, kita akan kirim ya. Itu saja sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.